Halo guys, kembali lagi pada video Gaoha Legend. Ya, di sini gua bakal buat itu ya, tier list untuk yang server Indonesia alias yang legend, bukan yang origin ya. Sini gua udah siapin ya berbagai macam, ada beberapa yang enggak ke input karena ya limit cuma sampai 100 foto soalnya. Oke, mungkin langsung aja ya. Ini untuk Dewa Perang ya. Jin, Dewa Perang Jin. Ini gua belum pernah pakai sih. Tapi kalau lihat sepuh-sepuh di Discord sih katanya lumayan OP, dia masuk meta. Jadi mungkin kalau untuk versi server Indonesia dia masuk T0. Tapi kalau di origin dia masuk di T0,5. Nah, selanjutnya Murijin standar ini. Dia nggak available ya untuk PVP. Jadi gue kurang rekomen untuk kalian pakai di arena karena ya gampang mati aja sih. Damage-nya juga kalah sama yang lain. Terus selanjutnya Wimori, jelas ya T0 ya. Karena dia ngonter beberapa hero. Kalau di origin dia masuk broken ya. Soalnya counter alaminya Murek Mazino, Charcolab. Dan kemungkinan besar untuk server yang legend itu bakal ada collab juga untuk kedepannya. Jadi ya kalau kalian ada resource lebih bisa kalian ambil. Selanjutnya Hitai untuk yang versi seasonal ya. Gua sih ngerasanya kurang ya untuk Hitai sendiri. Mungkin dia baru OP di female match aja. Kalau untuk normal match di World Arena itu dia kurang ya. Gampang mati juga. Terus dari pasifnya dia cuma nge-revive hero pria kayaknya. Kalau nggak salah ingat ya. Itu cuma sekali doang. Gue pernah lawan orang yang bawa Hitai itu yang bintang 3 malah. Itu malah kena one shot sama Mujin. God Mujin tuh. Selanjutnya Peach, Halloween Peach. Ini juga karakter seasonal ya. Wajib sih ini. Kalau kalian tiket selektor untuk hero musiman masih ada, kalian ambil aja ini. Dia counter banget sih. Soalnya dari pasifnya dia mentiadakan damage dari karakter tipe serangan. Tipe serangan tuh ya kayak ini. Dewa Jin perang. Dia gambarnya pedang kan. Nah, dia gak bisa ngedamage untuk tim kalian kalau kalian bawa Halloween Peach. Untuk durasinya cuma 2 turn sih, tapi udah nge-counter meta serangan itu. Selanjutnya ini trash nih. Gak usah kalian kejar, itu upgradean dari bintang ungu ke Ancient God. Nah, selanjutnya Absolute God Mira. Ini juga salah satu hero yang broken ya. Tapi sayang sekali ya, kalau di Legend kalian perlu nunggu untuk musim dia balik. Jadi dia masuknya seasonal karakter dia. Kalau kata orang di Discord, dia baliknya setahun sekali. Jadi kalian harus nunggu setahun karena kemarin dia sudah rilis di Origin. Sedangkan di Legend kebacaannya ya, kan Legend itu kan copy paste dari Origin kan. Jadi udah kelewat benernya dia gitu. Nah, selanjutnya ini juga seasonal. Aku kurang suka juga soalnya pasifnya agak gak guna gitu. Gue taruh di T2.
Buat Titi Danahan tentu saja ya Tenno, karena dia bisa ngecover tim kalian buat biar gak kena damage. Jadi damage-nya masuk ke dia semua, sama dia punya pasif untuk gak bisa mati tapi cuma sekali doang. Ini gak guna juga, gampang mati. Terus ini apalagi, ini upgradean versi bintang ungu ya. Terus Mira Moonlight juga gak guna. Oh ini gak bisa diragukan lagi nih kalau ini. Maitreya bukan Maitreya, God Mujin yang versi dark. Ini wajib nih kalian awal-awal pilih dia aja untuk tiket selektornya. Ini juga char seasonal, aku pernah pakai di Origin. Dia cuma ngecover untuk elemen cahaya kayaknya, sama ngeheal. Jadi kurang sih masuk di T1 kalau menurutku. Ini juga sama, ini butuh aksesoris dewa ini. Kalian butuh evasion yang tinggi buat dia sustain di arena. God Mori jelas Tenno ya. Terus ini juga butuh aksesoris, ini seasonal karakter. Satan tidak bisa diragukan lagi, dia serangannya lengkap ya. Normal attack ada, skill damage ada, terus mini game juga ada. Punya revive, self buff. Ini salah satu karakter gratisan yang wajib kalian build juga. Kalian tinggal cari aja aksesoris yang mendukung skill set dia. Contohnya kayak mini game skill, terus akurasi, sama skill damage. Ini upgradean dari T juga gak guna, taruh sini. Nah, Mira Vacation ini aku taruh T0,5 ya. Karena kitnya lumayan ngeselin bagi yang bisa main ya. Bagi yang ngetip build. Kalau kalian ngetip build, wah ini gila ini. Dia butuh minusnya butuh gear yang bisa dibilang hampir rata kanan. Terus di aksesorisnya evasionnya harus tinggi, sama crit resist kalau bisa. Terus ini juga bagus, terutama di female match ya. Kalian butuh dia. Aku bisa bilang di T0,5 oke lah, kalian bisa simpan tuh. Ini kurang guna ya. Nggak punya survivability, damage juga kurang. Skill setnya dia lebih ke persistent damage atau DOT. Jadi dia butuh attack yang tinggi. Sedangkan base attack dia itu kecil banget. Karena dia jatuhnya tipe support kan, bukan tipe pedang, bukan tipe attacker. Ini juga jelek. Ini untuk PVP agak kurang sih kalau PVP. Tapi untuk DPS measurement itu, ini god nih. Nih, kalian jangan tumbalin dia ya. Buat event-event khusus nih butuh ini orang nih. Terus ini juga gak guna. Sini juga, ini cuma heal doang. Ini juga sini. Nah ini masuk T0 ya. Kenapa masuk T0? Dia cuma dicari pasifnya aja sih. Pasif bintang AG3-nya, dimana dia bisa ngeblok, kalau nggak salah ngeblok normal attack sama skill damage untuk 3 turn. Lumayan lama sih 3 turn. Tapi ketika dia ketemu Satan, ya tetap aja tembus ini shield dia. Karena Satan kan mini game. Jadi itu. Ini untuk upgrade juga kurang ya. Upgrade kurang, ini juga kurang. Terus Bani standar musuh sini ya. Terus ini Dewi nggak ada skill set khusus sih dia.
Jadi gak bisa bertahan di arena. Turn 1 aja udah mati ya. Ini juga gak guna, ini juga gak guna. Ini juga ini T2. Nah, kalau untuk meta sekarang Ryong itu masih oke sih untuk sekarang. Buat counter Mujin doang ya. Buat counter Mujin doang dia bisa T0. Wimori ini upgradean dari bintang ungu, agak kurang sih. Borong nggak masuk, soalnya dia cuma sekali doang attacknya. Ini juga Mujin versi pertama gak worth, kalian tumbalin aja. Odin juga gak worth, ini juga gak worth, ini juga gak worth, ini juga Army Man atau TNI. Army Man TNI itu T0 sih kalau untuk sekarang ya. Mungkin kedepannya bakal ada hero yang lebih bagus, dia bakal turun. Terus ini juga jelek, ini juga jelek, ini juga jelek, ini juga jelek. Ungyo AG3 bagus buat ngebuff ya, normal tag doang tapi buffnya 1 turn. Di putaran pertama udah ngebuff ya, AG3 only. Tapi kalau ini jelek, ini juga gak valuable, kurang, ini juga kurang, rata-rata kurang semua sih kalau untuk PVP ya. Kurang, ini juga masuk T3, ini T3, ini T3 juga. Kalau ini T3 juga, biasanya orang pakai dia buat pasif doang, ngasih shield. Dia kalau mati dia ngasih shield yang ngeblok minigame damage. Ini juga gak guna, ini gak guna, ini juga gak guna. Devil Den gak guna juga, ini juga gak guna, tumbalin aja. Yang di T3 itu tumbalin aja, gak usah dipakai. Ini juga gak guna. Terus ini lumayan ini kalau ini. Dia masuk T2. Ini juga gak guna. Ini juga gak guna. Ini juga gak guna. Ini T2. Dia bagus di female doang. Yang lainnya kurang sih. Ini upgradean dari bintang ungu, bukan nih. Ini yang summon. Camellia Dan dia masuk T1 sih. Soalnya ngebuildnya mudah, terus dapetinnya juga mudah. Enak lah. Ini T2 dan Mori T2. Ini S ini gak guna, dan gak guna. Jadi banyak yang gak guna ya di arena itu. Cuma beberapa hero doang yang valuable, contohnya ya ini yang ada di T0 sama T0,5. Kalian pakai yang di 2 ini aja. Ini mudah-mudah kok. Ini dikasih gratis di awal. Nih, Satan juga bisa milih dari selektor, ini bisa milih dari selektor. Ini juga bisa milih dari selektor. Kalau mau nge-counter Mujin untuk F2P kalian bisa pakai Ryong. Kalau mau spender dikit ya ini char seasonal ini. Atau enggak ini buat DT danahan. Atau enggak sekalian aja ambil ini, dia nge-counter tipe attack. Ya mungkin itu aja ya untuk pembuatan tier list. Simple sebenarnya tier list itu untuk game Gaohua. Banyak yang enggak bisa dipakai di arena untuk sekarang ya. Rata-rata sering dijadiin tumbal.
Nanti aku post aja di komunitas ya, komunitas YouTube. Jadi kalian bisa lihat untuk tier list yang aku buat. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apabila ada yang ingin komentar terhadap apa yang sudah aku buat, komentar aja, nanti aku bales bagaimana pandanganku terhadap karakter tersebut. Ya, jangan lupa like dan sub. Jangan bikin gua pantas. Adios.